Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Panca yang selalu menemani dan Prof. Ida yang membimbing kita dan teman-teman semuanya. Oke, pada pagi hari ini kita lanjutkan perkuliahan seperti biasanya pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa DSD. Oke, namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih barokahnya kita buka dengan sama-sama berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya pengarahan yang akan disampaikan oleh Ibu Panca untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Panca kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hawin yang sudah membuka kelas seperti biasa. Hari ini sampailah kita pada perkuliahan ke-14, nyaris di puncak ya, tinggal sekali lagi. Dan pertemuan hari ini kita akan menggelar satu kegiatan debat untuk melihat kesiapan draft artikel yang sudah dibuat oleh mahasiswa, sehingga nantinya setelah perkuliahan ini selesai, artikel tersebut layak untuk dipublikasi. Kritik dan saran yang nantinya akan Anda sampaikan kepada pemateri pada debat hari ini benar-benar akan membantu yang bersangkutan untuk memperbaiki draft artikel konseptual inovasi pembelajaran. Pembelajaran Prof. Agus Suryatin adalah proses interaksi siswa dan pendidik, bahan pelajaran, strategi, sumber bahan yang digunakan dalam memfasilitasi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Anda capai adalah Anda mampu mengidentifikasi tentang permasalahan yang ada di pendidikan dasar, kemudian Anda mampu untuk mengemasnya menjadi sebuah konsep berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang dituangkan dalam satu ide kreatif berupa inovasi pembelajaran untuk mengatasi masalah tersebut. Demikian yang bisa saya arahkan. Moderator silakan yang hari ini bertugas yaitu Mbak Halani ya, untuk mengatur jalannya perkuliahan hari ini dalam kemasan debat tersebut, sehingga nanti insya Allah narasumber yang menyajikan draft artikelnya mendapat masukan-masukan positif, sehingga nanti artikel inovasinya layak untuk dipublikasikan. Terima kasih, selamat berdiskusi dengan bertanggung jawab. Saya ada di antara Anda, sehingga nanti Anda dapat menghasilkan satu produk yang baik. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Panca yang sudah memberikan kita arahan untuk perkuliahan pada hari ini. Bu Panca yang saya hormati dan teman-teman yang saya hormati, kita akan memulai dengan presentasi draft artikel ide kreatif konseptual dari Mbak Ramadhani Putri yang dengan judul Jelajah Alam Sekitar untuk Menggali Kreativitas Menulis Puisi Siswa Sekolah Dasar. Dan kepada teman-teman yang lain kami untuk menyimak sehingga memberikan kritik dan saran yang terbaik untuk kita semua. Pada Mbak Ramadhani kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah Mbak. Sudah Mbak. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Panca, selamat pagi teman-teman. Izinkan saya hari ini akan mempresentasikan mengenai gagasan inovasi pembelajaran
dengan judul Belajar Alam Sekitar untuk menggali kreativitas menulis puisi siswa SD dengan teknik onomatope dan metode mind mapping. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah, solusi permasalahan, penelitian relevan, pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama yaitu latar belakang permasalahan. Jadi latar belakang yang mendasari dari gagasan inovasi pembelajaran bahasa, yakni yang pertama, membuat puisi yang kreatif merupakan hambatan bagi siswa kelas tinggi. Jadi ini berdasarkan observasi dengan guru kelas 4 dan juga guru kelas 6 SD, bahwa menulis puisi ataupun membuat puisi yang kreatif itu merupakan hambatan atau kesulitan tersendiri bagi siswa SD. Kemudian puisi merupakan salah satu materi bahasa sekolah dasar yang sifatnya esensial. Mengapa dikatakan esensial? Karena materi puisi pada kelas tinggi ini terdapat pengulangan, yaitu diajarkan 2 kali pada kelas 4 dan juga pada kelas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran di SD ini cenderung menggunakan ruang kelas. Nah, siswa itu menginginkan suasana belajar yang memang menyatu dengan alam ataupun suasana belajar yang berbeda. Di ketiga permasalahan ini muncullah sebuah inovasi pada pembelajaran, yakni adanya inovasi pada materi puisi. Dari permasalahan yang telah saya kemukakan tadi, ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu jelajah alam sekitar. Jelajah alam sekitar merupakan strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar siswa sebagai media dalam mengeksplorasi pengetahuan siswa. Seperti namanya, jelajah alam sekitar ini nanti siswa akan diajak untuk menjelajahi alam sekitar. Alam sekitar ini yang dimaksudkan yaitu alam sekitar lingkungan belajar siswa. Seperti di gambar ini, siswa sedang mengikuti jelajah alam sekitar dan dipandu oleh seorang guru. Kemudian yang kedua yaitu metode mind mapping. Mind mapping merupakan metode yang memberikan kesempatan siswa untuk menuliskan gagasannya berdasarkan apa yang ia temui. Jadi dari jelajah alam sekitar ini nanti siswa tentunya akan menemukan berbagai hal yang ada di alam sekitar, kegiatan-kegiatan di alam sekitar. Kemudian ia dapat menuliskannya dalam sebuah peta pikiran atau yang kita sebut dengan mind mapping. Dengan mind mapping ini nantinya juga akan memudahkan siswa dalam menuliskan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang ia miliki dalam solusi permasalahan yang ketiga yaitu dengan penggunaan teknik onomatope. Teknik onomatope merupakan salah satu teknik untuk merubah suara dari benda-benda yang ada di alam sekitar ke dalam bentuk tulisan. Teknik onomatope ini juga banyak digunakan dalam penulisan komik agar pembaca mendapatkan jiwa dari bacaan komik tersebut. Yang mana kolaborasi jas dengan teknik onomatope ini memungkinkan siswa untuk menulis secara kreatif dan juga metode mind mapping. Di mana metode mind mapping ini merupakan salah satu hal yang penting juga. Mengapa penting? Karena dengan mind mapping ini siswa akan mampu menuliskan gagasan yang ia lihat. Inovasi gagasan saya ini memiliki keunggulan dan perbedaan dengan inovasi lainnya, yaitu adanya penggunaan strategi jas ini dikolaborasikan dengan teknik onomatope dan juga metode mind mapping. Di mana teknik onomatope dan jas ini sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk membangun atau mengkonstruk pengetahuan siswa, mengkonstruk kata-kata ataupun memainkan imajinasi siswa mengenai puisi yang akan ia buat. Ditambah lagi dengan teknik onomatope yang ini akan membedakan dengan inovasi pembelajaran saya dengan pembelajaran puisi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ini ada langkah penerapan model pembelajaran jas, kemudian dengan metode mind mapping dan juga teknik onomatope. Ada 8 langkah mengajak siswa untuk keluar lingkungan dan untuk mengeksplorasi lingkungannya. Jadi pada eksplorasi lingkungan ini akan ditemani oleh guru serta pemberian. Kemudian untuk penutup kesimpulan berdasarkan paparan tentang inovasi pembelajaran pada materi. Terima kasih, sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Ramadhani yang telah mempresentasikan kreatif inovasinya. Selanjutnya saya berikan kesempatan bagi 3 orang penangga untuk menanggapi dari draft tersebut dengan memberikan kritik atau saran. Saya membuka 2 termin pertama saya persilakan. Saya izin memberi saran atau menanggapi Mbak Ramadan. Kan onomatope suara di alam sekitar menjadi tulisan. Suara air
air, penerapan pada pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya, terdapat pendataan kata onomatope saja. Kalau misalnya hanya pendataan kata onomatope saja itu belum bisa menjadi sebuah puisi. Jadi menurut saya ditambahi pendataan kata-kata atau kalimat yang dapat diamati, yang telah diamati siswa. Jadi siswa telah mengamati siswa. Terima kasih Mbak Helani, Mbak Ramadhani. Terima kasih Mbak Intan atas saran. Izin bertanya, pembelajaran yang artikel yang diajukan, yakni membuat puisi yang kreatif, salah satu hambatan untuk siswa kelas tinggi. Kreatif yang seperti apa yang akan dibuat oleh siswa itu sendiri? Dan akankah dengan jelajah alam sekitar ini akan tumbuh kekreatifan anak itu sendiri dalam membuat puisi? Izin bertanya ya Mbak. Kalau jelajah alam sekitar pastikan ada peran guru untuk mengontrol kegiatan pembelajarannya kayak gitu. Dari saat observasi lingkungan sampai pada saat menulis puisi. Kira-kira ada kegiatan observasi di sekitar lingkungan, itu tidak semua siswa itu bisa terkontrol dengan baik begitu Mbak. Bagaimana caranya kita bisa menemukan kreativitas dalam waktu 2 jam saja begitu. Terima kasih Mbak Titis. Baik teman-teman, termin yang pertama saya tutup. Saya persilahkan kepada Mbak Ramadhani untuk menanggapi ada 2 pertanyaan di sini. Terima kasih untuk Mbak Lintang. Yang pertama, Mbak Lintang memberikan masukan mengenai sebelum pendataan kata-kata onomatope itu lebih baiknya mendata kata-kata atau kalimat terlebih dahulu ya Mbak Lintang. Untuk saran dari Mbak Lintang, terima kasih. Nanti akan saya pertimbangkan lagi. Pertanyaan dari Mas Nulin. Untuk kreativitas sendiri, seperti tadi saya mengutip dari ahli, bahwa kreativitas itu proses berpikir orisinil, di mana siswa itu mampu memberikan gagasannya secara asli. Orisinil itu kan asli. Jadi tidak terkontaminasi dari pemikiran-pemikiran seperti ia pusing ataupun dari teman-temannya, itu tidak. Jadi tidak pembelajaran jazz ini berdiri sendiri, namun juga digabungkan dengan metode mind mapping dan juga teknik onomatope itu sendiri. Begitu tanggapan dari saya, Mas Nulin. Bagaimana? Oke, terima kasih Mbak. Pertanyaan dari Mbak Titis. Memang seperti tadi saran yang telah saya tuliskan Mbak Titis, bahwa memang kendala pada saat jelajah alam sekitar itu konsentrasi siswa, artinya siswa itu lebih memungkinkan siswa untuk mengobrol ataupun tidak fokus dengan pembelajaran, jadi menyebabkan pembelajaran ini menjadi tidak efektif. Kalau di pedesaan kan muridnya banyak, hampir 30, kemudian gurunya hanya 1, jadi guru di sini tidak dapat berdiri sendiri. Kita dapat melakukan kerjasama dengan guru-guru lainnya. Seperti gimana Mbak Titis? Ya oke Mbak, terima kasih. Terima kasih Mbak Titis. Saya kembalikan ke Mas Brother. Terima kasih Mbak Ramadhani yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya buka termin kedua bagi 3 orang penanggap. Saya berikan. Izin memberikan saran. Mbak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Ika Detuniswantara. Saya ingin memberikan saran, di mana kan menyambung dari pertanyaan dari Mbak Titis tadi, untuk menjaga konsentrasi peserta didik jika melakukan jelajah alam. Nah, sebelum melakukan jelajah alam ini, kita perlu memberikan pengarahan kepada peserta didik. Nah, kita sebagai guru bisa memberikan kesepakatan di awal atau peraturan. Selanjutnya, bagi teman-teman yang masih ingin menanggapi dan memberikan saran dan pertanyaan, saya persilahkan buat 2 orang. Terima kasih. Izin bertanya Mbak Putri. Pertanyaan saya, ini apakah inovasi yang Mbak Putri kembangkan itu bisa diterapkan pada materi lain selain puisi, misalnya pada materi karya-karya sastra lain? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik teman-teman, terima kasih Mbak Putri atas tanggapannya dan kesimpulan dan beberapa saran di sini. Terima kasih untuk Mbak Putri dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah perkuliahan hari ini menurut saya luar biasa. Menurut saya Mbak Ramadhani sangat liar imajinasinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mohon maaf sudah mengawinkan beberapa hal. Yang pertama jas ya, jelajah alam sekitar. Kemudian masih ditambah lagi dengan onomatope. Lalu
kesulitan untuk kosakata di luar suara alam itu dicari solusinya dengan mind mapping untuk membuat satu nama model, karena Anda sudah memiliki beberapa alternatif kesulitan siswa ketika membuat puisi. Ya, saya ucapkan selamat untuk Mbak Ramadhani. Hari ini Anda sudah mampu untuk menyampaikan satu draft inovasi pembelajaran dalam bentuk artikel. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk kelas inovasi pembelajaran yang luar biasa. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya berharap komiten menutup kelas sebagai tanda akhir bahwa pembelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Panca dan semua teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kuliah hari ini yang luar biasa. Dan untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini, marilah kita menutupnya dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh.